Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and venue. This is the ASGO to your local committee. I'm Brahmana Skandar on behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology. I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-144. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Dan alhamdulillah kembali lagi setiap hari Rabu sore bersama saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang menemani bincang sore kita tentunya bersama ASOGI. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan sejauh dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah berkenan meluangkan waktunya mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan tentunya selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan topik kita pada sore hari ini adalah hormon replacement terapi pada kanker ginekologi. Mengenai topik hari ini mungkin sangat penting karena seringkali kita menemukan kasus-kasus kanker seperti kanker endometrium, kanker ovarium itu pada usia yang masih dalam usia reproduksi, di mana ketika dilakukan pengangkatan tumor, tentu HRT ini menjadi concern kita. Sejauh mana peranannya, bagaimana dan apa ada efek samping terhadap rekurensi, nanti sama-sama kita diskusikan dan bisa ditanyakan pada sore hari ini. Dan di sini sudah ada 3 orang narasumber dan moderator yang akan membagikan update ilmunya bersama kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada narasumber kita yang pertama, yaitu di sini ada Dr. Yudi Adriansyah, Eka Putra, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi MKes. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan RI. Selamat sore, Dr. Yudi. Selamat sore, Mbak Anissa. Terima kasih sudah berkenan hadir sore ini. Sama-sama, Mbak. Baik, untuk narasumber kita yang kedua, Dr. Doli Nurdin Lubis, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi MKes. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di RSUD Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Selamat sore, Dr. Doli. Selamat sore, Dr. Anissa. Baik, terima kasih dokter sudah berkenan hadir. Sama-sama.
Dan yang akan memoderatori diskusi kita pada sore hari ini yaitu Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan juga beliau sebagai Wakil Ketua HOGI. Selamat sore Dr. Ali Budi. Selamat sore, Mbak Nisa. Terima kasih dok. Baik, kepada seluruh peserta ASOGI jangan lupa untuk mengakses pelataran sehatnya, kemudian join Zoom dari awal sampai akhir karena kehadiran akan tercatat secara otomatis. Kemudian jangan lupa nanti terverifikasi secara otomatis 1 hari setelah acara ini. Dan seluruh peserta juga bisa berinteraksi secara langsung apabila ingin bertanya secara langsung pada narasumber, bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya mengundang Wakil Ketua HOGI yang juga hadir dan sebagai moderator juga pada sore hari ini untuk memberikan sambutan membuka acara ASOGI sekaligus nanti nyambung ya dok ya, menjadi moderator juga. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, sejawat onkologi ginekologi, sejawat OBGYN seluruh Indonesia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali hadir ASOGI ke seri ke-144 ya. Ini adalah ajang kita untuk berbagi dari teman-teman HOGI di seluruh Indonesia kepada teman-teman semuanya. Dan topik kali ini yang diangkat adalah hormon replacement terapi pada kanker ginekologi. Dan telah disampaikan oleh moderator, dalam hal ini host kita, Mbak Nisa. Terima kasih telah menyertai ASOGI sampai sejauh ini. 144, saya kira sesuatu yang luar biasa. Karena setiap Rabu kita akan hadir untuk berbagi teman-teman anggota HOGI di seluruh Indonesia kepada teman-teman semuanya. Saya kira ini adalah prestasi luar biasa pada kepengurusan kali ini yang dipimpin oleh Dr. Brahmana Askandar yang pada sore hari ini menitipkan salam pada semua yang hadir karena beliau tidak bisa mengikuti kegiatan karena ada sesuatu keperluan yang lain, dan mudah-mudahan persembahan pada kali ini akan membawa manfaat buat kita semua. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita awalin ASOGI seri 144 pada kali ini dengan 2 narasumber yang sudah cukup kita kenal. Langsung saja saya ambil alih untuk moderatornya, Dr. Yudi Eka dari Universitas Hankam. Wah, tentara ini. Bentar lagi bintang harusnya ini ya. Harusnya segera menjabat bintang. Nanti akan berbicara juga Dr. Doli Nurdin Lubis dari FK Unan, Universitas Andalas dari Padang, dari RSUD Bukit Tinggi ya, Ahmad Mohtar. Saya pernah ke sana itu Dr. Doli, waktu Dr. Doli belum ada di situ tadi. Waktu saya di Kerinci pernah studi banding ke Dr. Ahmad Mohtar. Dan rumah sakitnya luar biasa besar juga. Baik, topik kali ini nanti adalah tentang hormon replacement terapi ya. Jadi itu sekali lagi topik yang sangat menarik karena sekarang ini banyak sekali kanker-kanker ginekologi pada usia-usia yang muda. Ya. Nah, bagaimana peranannya pada saat kita melakukan pengangkatan kedua ovarium misalnya nanti, atau bagaimana perannya juga hormon replacement terapi pada menopause misalnya, pada kanker-kanker serviks yang usianya sekarang sudah mulai muda-muda juga. Ya. Atau bagaimana perannya pada kanker endometrium, pada kanker ovarium, dan sebagainya. Akan dibahas tuntas oleh beliau narasumber kita yang sudah handal ini. Ya. Satu tentara, satunya dari Padang, ya. Dari Udar Doli, ya. Sebentar lagi Jenderal Yudi sama Uda Doli, ya. Baik teman-teman sekalian, mari kita awali diskusi atau sementara paparan ya. Dr. Yudi dulu atau Dr. Doli dulu ini yang akan memberikan inisiasi. Dr. Yudi dulu ya, Dr. Yudi Eka dulu ya. Ya, saya dulu dok. Ya baik, ya, silakan Dr. Yudi langsung saja
menghemat waktu supaya kita nanti punya cukup waktu untuk berdiskusi. Kami persilakan Dr. Yudi untuk membuat ilustrasi dulu dan nanti kita ini bahan diskusi kita. Silakan Dr. Yudi. Terima kasih Dr. Ali Budi, guru saya, yang terhormat para guru besar, profesor, dan teman-teman sejawat senior. Saya akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana pemberian hormonal terapi ini pada para survivor. Ya, slide. Slide-nya dari sana atau dari sini? Oke, sudah kelihatan, tinggal slideshow ya. Ya, siap. Silakan Dr. Yudi. Oke. Slide lagi. Ya, kita ketahui bahwa sebelum kita pemberian terapi hormonal ini sendiri, biasanya wanita pada usia rata-rata di usia 51 tahun akan mengalami perubahan dari mengalami klimakterium atau menopause. Dan seringkali pada wanita-wanita dengan menopause ini mempunyai berbagai macam keluhan, mulai dari keluhan hot flash, lalu keringat malam ataupun dispareni dan kegangguan tidur. Keluhan-keluhan ini tentu akan mengakibatkan gangguan dari kualitas hidupnya. Dan gangguan kualitas hidup ini seperti kita ketahui secara umum pada wanita-wanita yang menopause yang di awal karena sesuatu dan lain hal, karena penyakitnya, kita berikan hormonal terapi. Dan hormonal terapi ini cukup bermanfaat, berefek pada gangguan tersebut. Namun, kita ketahui pemberian ini sendiri harus kita lakukan konseling yang bagus, karena ada bahaya-bahaya dari pemberian hormonal tersebut. Ya, slide. Dari publikasi Women Health Initiative menyatakan bahwa pemberian HRT sendiri secara populasi itu sangat mengerikan. Walaupun dilakukan pada prematur menopause sendiri akan mengakibatkan kelainan, ya, kelainan kardiovaskuler ataupun skeletal, dan itu akan mengurangi kemungkinan untuk harapan hidupnya. Seringkali dari sekelompok klinisi yang menyatakan keberatan dengan pemberian HRT ini, seperti di beberapa negara Eropa, seperti yang di Italia ataupun di Jerman, mengatakan bahwa pemberian HRT sendiri harus kita pertimbangkan karena mengingat potensi dan benefitnya, ya, terhadap mengurangi terjadinya penurunan harapan hidup pada wanita-wanita tersebut. Dan pada kasus-kasus dengan survivor dari onkologi, ginekologi, maka sampai saat ini bahwa pemberian HRT itu masih sangat sulit untuk diprediksi bagaimana akibatnya. Kenapa? Karena dari data-data yang ada itu masih sangat minimal, baik itu data secara penelitian RCT ataupun yang lainnya. Namun, mengingat hal tersebut, ada sekelompok dari klinisi yang menyatakan bahwa kita dapat selalu memberikan HRT tersebut dengan konseling secara individu. Ya, slide. Kita ketahui bahwa dalam kita memberikan terapi pada pasien yang survivor, kita harus selalu mempertimbangkan quality of life dari pasien secara fisik, psikologi, ataupun secara spiritual dan sosial. Kita ketahui bahwa secara fisik, dengan kehilangannya efek hormon pada wanita-wanita muda karena tindakan terapi, akan menimbulkan nyeri, menimbulkan fatigue dan kelainan tidur ataupun gangguan lain. Sementara psikologi juga ada ansietas ataupun terjadi gangguan
depresi pada pasien-pasien tersebut. Dengan pemberian hormonal tersebut, kita akan berharap bahwa quality of life dari pasien akan membaik. Ya, slide. Didapatkan dari penelitian-penelitian, maka ada rekomendasi dari HRT pada ginekologi malignansi, seperti pada endometrium. Kasus-kasus endometrium itu adalah primer kontraindikasi, kecuali pada status dengan stadium 1 masih dapat dipertimbangkan. Sementara pada uterine sarkoma, baik itu sarkoma, adenosarkoma, itu dapat dipertimbangkan, namun adalah kontraindikasi pada leiomyosarkom dan endometrial stromal sarkom. Ya, slide. Sementara untuk ovarium cancer, kita ketahui bahwa pada epitelial itu masih bisa dipertimbangkan untuk risk and benefit-nya. Namun untuk kasus-kasus yang ovarium yang jarang, yaitu tipe-tipe yang jarang, maka tidak direkomendasikan. Sementara untuk kasus-kasus dengan cervical cancer, vaginal cancer, dan vulva cancer, tidak ada data yang pasti, namun sebagian besar menyatakan bahwa dapat diberikan untuk HRT tersebut. Ya, slide. Dapat kita simpulkan bahwa HRT ini suatu kontraindikasi pada kasus endometrial cancer, ovarium cancer, dan breast. Ya. Namun, kita tetap dapat mempertimbangkannya bila keluhan-keluhan dari klimaterium dari pasien kita tidak dapat tangani dengan non-hormonal, maka dapat dipertimbangkan tetap diberikan HRT dengan informed consent yang cukup. Pada vulva dan vagina atau cervical cancer sampai saat ini tidak ada kontraindikasi. Demikian, Dok, bisa saya presentasikan. Baik, terima kasih Dr. Yudi telah memberikan inisiasi ke kita semua bahwa memang dari satu sisi hormon replacement terapi itu mempunyai keuntungan sebetulnya ya pada beberapa wanita. Tapi pada kanker ginekologi ternyata tidak semuanya bisa diberikan. Ya. Ada beberapa hal tadi pada kanker endometrium, pada kanker payudara, ya. Kemudian pada kanker ovarium tidak semuanya bisa diberikan dan sebagainya. Baik, berikutnya untuk menambah lagi insight, untuk membedah lagi penambahan inisiasi, silakan Dr. Doli memberikan presentasinya. Dan buat teman-teman sekalian, tolong persiapkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar terkait sama hormon replacement terapi. Anda bisa lakukan dengan menuliskan pada Q&A, atau nanti raise hand bisa melakukan pertanyaan secara langsung. Silakan Dr. Doli. Terima kasih Dr. Ali, guru saya. Mohon izin pada Profesor Guru Besar semua. Terima kasih juga sama terhadap Dr. Yudi yang sudah menginisiasi. Izin screen ya dok, screen saya. Izin dok, apakah sudah terlihat dok slide-nya dok? Ya, sudah dok, sudah. Baik, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih dan salam hormat pada Profesor, Guru Besar, Senior-Senior di HOGI dan Bapak Ibu peserta ASHOGI hari ini. Izin melanjutkan materi yang sudah dimulai dengan baik tadi dari Dr. Yudi. Jadi pembicaraan mengenai hormon replacement terapi pada kanker ginekologi ini, sebelumnya saya menyampaikan wawanti bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penyampaian materi kali ini. Dan ini outline yang insya Allah akan saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu semua mengenai review singkat mengenai menopause dan hubungannya dengan manajemen kanker, khususnya kanker ginekologi. Dan mungkin nanti akan kita bahas kilas mengenai
terapi hormon dan hubungannya dengan setiap kanker pada ginekologi, terutama untuk endometrium, ovarium, dan serviks. Sebagai latar belakang tadi sudah disampaikan Dr. Ali, Dr. Yudi bahwa sebenarnya kalau kita lihat ya dok, di akhir-akhir ini pembahasan di bidang ginekologi onkologi mengalami perkembangan. Maksudnya kalau kita lihat saja dari ASHOGI yang telah berlaku, pada seri-seri terakhir ini pembahasan sudah dimulai mengenai fertility sparing dan saat ini tentang hormonal terapi. Artinya bahwa memang ini adalah konsekuensi atau efek yang kita hadapi berhubungan dengan perkembangan dari manajemen kanker ginekologi itu sendiri. Dalam artian di mana saat ini kanker bisa dideteksi lebih awal dan perkembangan terapi sudah jauh lebih berkembang, sehingga harapan yang didapatkan oleh pasien tentu menjadi lebih berkembang juga, termasuk tentang kualitas hidupnya, di mana dengan semakin tingginya tingkat kesintasan dan semakin panjangnya usia harapan hidup, dan sekarang berkembang juga tentang kepedulian terhadap kualitas hidup, tentu saja ini akan membuat kita semakin berpikir bahwa selain dari tentu saja tujuan utama dari terapi kanker, tentu kita akan berpikir mengenai hormon replacement terapi itu sendiri. Sebenarnya menopause itu adalah tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Yudi, adalah sesuatu yang normal, proses fisiologis yang dibatasi oleh definisi terjadinya pemberhentian dari fungsi ovarium setelah 12 bulan. Jadi sebenarnya menopause adalah diagnosis retrospektif, dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang abnormal. Dan periode ini adalah terjadinya perubahan dari periode kehidupan seorang wanita dari masa reproduksi dengan transisi ke menopause, lalu mengalami menopause, dan akhirnya menjalani masa-masa di pasca menopause. Nah, ini sekilas bahwa memang wanita mengalami penurunan jumlah pool dari sel telurnya, di mana paling tinggi pada usia 20 minggu, lalu pada saat lahir dan pada saat pubertas itu kurang lebih sekitar 500.000 sel telur yang sepanjang hidupnya akan dipakai selama siklus ovulasi, dan pada saat menopause akan kehabisan dari cadangan dari ovarium tersebut. Pada masa menopause atau transisi menopause akan terjadi berbagai perubahan yang pada intinya adalah terjadinya pengurangan dari pool dari sel ovarium, diikuti oleh penurunan kadar hormon-hormon reproduksi, terutama estradiol dan inhibin B, dan pada akhirnya akan mengalami perubahan dari siklus, mulai dari siklus yang semakin meningkat pada masa-masa transisi awal, dan semakin lama semakin berkurang sehingga akhirnya berhenti secara permanen. Nah, ini adalah gambaran kadar hormon yang terjadi pada fisiologi dari menopause. Pada intinya adalah terjadinya penurunan dari kadar estradiol, sehingga berikut juga akan kehilangan dari fungsi-fungsi dan efek dari kerja hormon estradiol tersebut. Dan pada transisi menopause bisa kita lihat bahwa semakin berjalannya usia reproduksi sehingga mencapai usia menopause akan muncul berbagai macam keluhan yang tadi sudah sempat dikupas juga oleh Dr. Yudi, mulai dari simptom-simptom vasomotor sehingga sampai kepada pengurangan dari densitas tulang, dan pada akhirnya akan mengalami peningkatan risiko dari osteoporosis maupun penyakit kardiovaskular. Pada pasien-pasien survivor dari kanker ginekologi, bagaimana tadi di awal, sekarang terjadi pergeseran kepada usia yang lebih muda dan pemanjangan dari usia harapan hidup.
sebuah studi tahun 2024 itu memberikan gambaran kepada kita bahwa ini adalah beberapa gejala atau simptom yang membuat pasien membutuhkan terapi hormonal pasca terapi kanker ginekologi. Dan bisa kita dilihat di sini bahwa yang paling besar adalah gejala-gejala vasomotor dan juga adalah gejala-gejala di vulvovagina akibat atrofi dari sistem genitourinary. Nah, dan pada studi ini juga digambarkan memang benar apa yang disampaikan tadi bahwa sebenarnya alasan utama para pasien ini untuk diberikan hormon replacement terapi adalah adanya kepedulian atau keinginan untuk mempertahankan kualitas hidupnya. Nah, untuk terapi-terapi hormon replacement sendiri itu sebenarnya ada berbagai macam. Namun pada intinya secara garis besar itu biasanya preparatnya terdiri dari hormon estrogen yang bisa diberikan melalui rute oral, melalui vagina, atau melalui transdermal dengan perbedaan pada kandungan dan dosis estradiol yang akan dicapai di sistemik. Lalu juga mungkin ada juga kombinasi dengan preparat progesteron untuk meminimalisir resiko dari efek estrogen terhadap dinding endometrium, sehingga rasionalnya adalah diberikan pada pasien-pasien kanker ginekologi yang masih memiliki uterus. Dan terapi-terapi ini bisa diberikan secara siklik ataupun secara sekuensial tergantung kepada individual yang akan diberikan terapi. Seperti tadi disampaikan Dr. Yudi bahwa untuk setiap pasien barangkali preparat yang akan diberikan tidak selalu sama. Kita harus melihat bagaimana yang pertama adalah apakah uterus masih ada apa tidak. Yang kedua, apakah sebelum diberikan terapi siklusnya masih ada apa tidak. Dan yang terakhir tentu saja kita mempertimbangkan efek-efek samping dari terapi tersebut, terutama mengenai penyakit kardiovaskular dan risiko terhadap kanker payudara. Nah, pada kasus kanker ginekologi, maka proses menopause yang seharusnya bisa terjadi secara fisiologis terkadang harus mengalami percepatan timbulnya, sehingga dikenal istilah iatrogenic menopause, di mana pasien belum sampai kepada menopause fisiologis tetapi harus kehilangan dari fungsi efek ovariumnya akibat terapi. Bila kita lihat untuk kanker endometrium, misalnya, kita tahu bahwa cornerstone dari terapi kanker endometrium adalah tindakan pengangkatan rahim dan kedua indung telur, sehingga kalau kita lihat apakah terapi hormon suli hormon ini akan memberikan efek buruk terhadap recurrence dan survival dari pasien, karena tentu saja pola pikirnya adalah kanker endometrium adalah kanker ginekologi yang hormon dependent. Nah, ini izin saya menyampaikan satu studi yang dilakukan tahun 2021. Dari studi ini dapat dilihat bahwa ditampilkan dalam studi ini bahwa efek dari pemberian hormon replacement terapi pada pasien kanker endometrium yang sudah menjalani terapi. Nah, apabila studi ini dibagi berdasarkan stadium, maka tampak bahwa untuk stadium awal, stadium 1, tingkat recurrence rates dan survivabilitasnya itu lebih menguntungkan bagi pengguna hormon replacement terapi. Namun apabila stadiumnya sudah stadium 2 atau stadium 3 ke atas, maka efeknya tidak begitu signifikan. Yang berikutnya pada studi ini juga digambarkan apabila dilihat berdasarkan etnis atau ras, maka
tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat pengaruh yang berbeda antara penggunaan hormon replacement terapi dengan resiko kekambuhan, terkecuali pada subjek penelitian yang dari ras kulit hitam. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk kita di Asia, dari berdasarkan studi ini tentu kita bisa menyimpulkan bahwa tidak berbeda risiko rekurensnya antara pengguna HRT maupun yang kontrol. Yang berikutnya, dari studi ini juga dibahas mengenai bagaimana perbedaan pengaruh antara tipe-tipe dari hormon replacement itu sendiri dan rute administrasinya. Secara umum tampak pada studi ini tidak ada perbedaan antara penggunaan berbagai jenis hormon replacement terapi, baik itu estrogen, progesteron, ataupun preparat yang diberikan secara oral vaginal ataupun transdermal. Selain itu, penggunaan siklik ataupun penggunaan secara kontinus juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat rekurensi dari kanker endometrium. Bagaimana dengan kanker ovarium? Kita tahu bahwa standar protokol dari pembedahan pada kanker ovarium juga mengikut sertakan tindakan total abdominal hysterektomi dan pengangkatan ovarium bilateral. Dan kita juga sudah tahu sendiri bahwa untuk saat ini, walaupun kanker ovarium banyak ditemukan pada stadium lanjut, namun terjadi pergeseran usia penderita kanker ovarium yang proporsinya pada usia di bawah usia menopause normal itu semakin meningkat. Oleh karena itu, Saib dalam reviewnya menganutkan analisis terhadap pasien-pasien setelah operasi dari kanker ovarium dengan tipe epitelial, karena tipe ini mungkin adalah tipe yang paling banyak ditemukan. Dan pada saat kasus ini juga studi ini juga ditemukan tingkat rekurensi dari pengguna HRT maupun yang bukan HRT itu tidak terlalu berbeda, dan ada kecenderungan bahwa untuk pengguna HRT itu secara overall survival-nya lebih baik, walaupun perbedaan ini mungkin tidak signifikan. Lalu dilihat mengenai progression free survival-nya, dari studi ini juga ditemukan cenderung lebih baik pada pengguna hormon replacement terapi, dan yang sempat disebutkan oleh Dr. Yudi, Women Health Initiative Study pernah pada tahun 2012 membuat kontroversi penggunaan HRT ini menjadi panas, karena pada awalnya sempat berkembang, lalu setelah keluarnya studi itu terjadi penurunan minat atau penurunan penggunaan HRT pada pasien-pasien menopause, terutama berhubungan dengan risiko berkembangnya kanker payudara. Namun pada studi ini, dari studi ini dinyatakan tidak ada perbedaan atau tidak signifikan perbedaan pada terjadinya kanker payudara pada pengguna HRT pasien-pasien kanker epitel ovarium. Lalu pada kasus kanker serviks, sebenarnya kanker serviks bukanlah kanker endoginekologi yang dependen terhadap hormon. Mungkin terkecuali bila kita bahas mengenai adenokarsinoma, karena ada komponen adeno di situ. Namun kan kanker serviks itu sebagian besar tipenya adalah squamosa dan dinyatakan bukan hormon dependen. Nah, tapi meskipun endometrium sudah diberikan radiasi pada dosis radioterapi,
namun residual fungsional endometriumnya diketahui masih tersisa dan diduga masih bisa bereaksi terhadap pemberian hormon estrogen. Namun Van der Hoof pada studinya di tahun 2024 juga sempat melakukan analisis mengenai recurrence-free survival dan overall survival-nya pada pasien-pasien cervical cancer yang mengalami iatrogenik prematur ovarian insufficiency setelah tindakan radioterapi. Dan pada studi ini dinyatakan ada sedikit perbaikan pada overall survival dari pengguna-pengguna hormon replacement therapy. Dan terakhir, Villa mencoba merangkum pemberian hormon replacement terapi pada kanker ginekologi dan dinyatakan untuk kanker ovarium yang stadium awal dengan operasi yang optimal untuk tipe-tipe high grade serous, clear cell mucinous maupun mucinous borderline tanpa faktor risiko yang high risk, faktor high risk itu pemberian hormon replacement terapi mungkin akan sedikit lebih memungkinkan dibandingkan pada tipe-tipe serous borderline endometrioid, apalagi low grade dan granulocyte cell tumor yang hormon dependent. Sementara untuk endometrial cancer senada dengan penelitian sebelumnya, untuk stadium 1 dan low grade dengan tindakan operasi optimal, pemberian hormon replacement terapi itu sangat memungkinkan. Namun berbeda halnya dengan stadium lanjut. Sebagai kesimpulan, maaf dok. Aduh, minum dulu dok. Iya. Sebagai kesimpulan, untuk kanker ginekologi, iatrogenic menopause mungkin belum terlalu banyak dikenal, namun dia maaf ya dok. Ya, manajemennya adalah untuk mengatasi gejala-gejala vasomotor dan mood disorder, dan kalau bisa mengurangi efek dari penyakit kardiovaskuler dan keropos tulang. Baik, mungkin sekian dulu untuk pembukaan dokter. Mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih Dr. Doli. Jaga lebih komplit lagi tadi apa yang telah disampaikan oleh Dr. Doli tentang perlunya pemberian HRT pada kasus-kasus kanker ginekologi. Ya. Sekali lagi kami mengundang para peserta, para teman-teman SPOG Onkologi maupun SPOG untuk menyampaikan komentar maupun tanggapannya melalui Q&A. Sudah ada pertanyaan ini, Dok. Pertama tentang sebetulnya prioritas pemberian SRT pada kasus kanker ginekologi itu dipilihnya apa dipilih staging tertentu? Ya. Apakah pada staging tertentu? Ya. Silakan dijawab dulu oleh Dr. Eka dulu. Silakan Dr. Doli biar minum dulu. Jadi ada apakah tertentu staging tertentu diberikan kanker terapi hormonal terapi? Ya. Tapi rasanya tadi sebagian sudah disampaikan oleh Dr. Doli tadi ya. Silakan Dr. Eka. Ya, kalau untuk seperti kanker vagina, vulva, ataupun serviks tidak ada batasan untuk stagingnya. Namun seperti pada endometrium hanya direkomendasikan bila
diberikan pada stadium 1 saja. Stadium 1A untuk diberikan. Namun lebih dari itu tidak direkomendasikan, bisa dikatakan kontraindikasi. Ya, ya. Baik, tadi kan di tabelnya Dr. Dulu sudah sampaikan bahwa yang advanced stage justru tidak dianjurkan ya, justru tidak dianjurkan untuk pemberian pada kanker endometrium. Ya. Ada kaitannya sama itu nggak? ERPR-nya nggak kira-kira ya? Pemeriksaan ERPR perlu nggak kira-kira? Estrogen reseptor, progesteron reseptornya. Ya, pada kasus-kasus ini kan memang pemberian itu sendiri terkait dengan dependen dari estrogen dan progesteron, dok. Jadi sangat diperlukan untuk penentuan apakah positif atau negatif ERPR-nya, dok. Iya, baik. Oke, terima kasih ya Dr. Eka. Jadi memang hal itu juga terkait sama reseptor estrogen sama progesteronnya. Ya. Ada pertanyaan berikutnya, Dokter, tentang menurut penelitian mana yang lebih baik pemberian SRT pada kanker ginekologi itu estrogen tunggal atau kombinasi estrogen sama progesteron? Silakan, Dokter Doli, udah itu minumnya sudah? Siap, Dok. Mohon maaf, Dokter. Nggak apa-apa, silakan, Dok. Jadi pertanyaannya menarik karena memang yang ditanyakan adalah preparat utama pada hormon replacement terapi ini bukan hanya di kanker ginekologi aja, secara umum memang estrogen dan progesteron. Namun apabila ditanyakan menurut penelitian apakah yang lebih baik estrogen atau kombinasi, saya menjawabnya sama, dokter, karena kedua preparat itu memiliki memiliki perbedaan untuk penggunaannya mungkin barangkali, dokter. Kalau secara umum ya sama, karena sebenarnya kan intinya estrogennya, dok. Sebenarnya kan yang fungsi yang dibutuhkan estrogen. Kenapa diberikan progesteron adalah untuk meminimalisir pengaruhnya terhadap endometrium. Jadi artinya apabila akan memilih apakah menggunakan estrogen only atau kombinasi dengan progesteron, tentu sebenarnya adalah pertanyaannya apakah pasien masih memiliki uterus atau tidak. Nah, pada yang mungkin sudah tidak memiliki uterus, contohnya pada pasien dengan kanker ovarium pasca complete cervical staging, atau pada pasien kanker endometrium pasca HTSOB. Nah, itu estrogen saja mungkin bisa diterima. Tapi kalau misalnya dia masih memiliki uterus, tentu kita harus mewanti-wanti efek estrogen yang tak ada unopposed ya, yang tak terlawankan dengan memberikan progesteron. Jadi kalau penelitian semuanya sama baik asal diberikan sesuai dengan kriteria pemberiannya, dokter, terutama apakah pasien masih memiliki uterus apa tidak. Barangkali itu kalau menurut saya, dokter. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Doli. Dokter Yudi, Eka menambahkan? Mungkin saya akan menambahkan bukan hanya pada uterus, dok, tapi pada mame juga ada kelenjar-kelenjar di sana yang berefek dengan pemberian estrogen only, gitu. Jadi tentunya dengan harapan kalau bila pada uterus endometrium itu terpelihara dengan adanya pemberian juga progesteron, tentunya tetap juga akan berefek pada mame, dok. Dan orang-orang dari bagian bedah sangat sensitif dengan pemberian HRT. Mereka sangat bisa dikatakan sangat reject dengan pemberian HRT ini. Makanya ada beberapa literatur mengatakan pemberian HRT hanya short time, jadi hanya sampai pada usia menjelang dia klimakterium saja. Jadi apabila kita lakukan tindakan terapi surgical sehingga dia klimakterium tercapainya prematur, mungkin umur 40, ya mendekati umur 50 saja, tidak berkepanjangan, dok. Demikian. Iya, baik. Terima kasih. Jadi intinya pemberian SRT tadi bukan hanya tergantung dari
jenis kankernya juga, ya, apakah dia kalau kanker payudara, apakah pilihan estrogen atau progesteron, jadi pertimbangannya adalah jenis kankernya, ya, jenis kankernya apa. Yang kedua, apakah orangnya masih ada rahimnya atau tidak, karena seperti kita ketahui kalau estrogen only kan resiko untuk terjadinya endometrial cancer menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau orangnya udah nggak ada rahimnya, ya udah estrogen only pilihannya. Tapi kalau rahimnya masih ada, estrogen progesteron justru akan menurunkan resiko terjadinya endometrium. Kalau kanker payudara ya jangan diberikan estrogen gitu. Kira-kira seperti itu tadi ya. Jadi memang sifatnya personalized juga ya. Jadi kita lihat orang per orang termasuk riwayatnya dan perlu juga pemantauan terhadap efek samping dari hormonal terapi juga ya. Baik, silakan para teman-teman sejawat sekalian apabila ada komentar dan tanggapan ataupun pertanyaan, boleh melakukan raise hand atau langsung ditanyakan pada kolom Q&A-nya ya. Silakan. Sebetulnya efek samping apa ya yang sering muncul ya pada pemberian HRT, hormon replacement terapi ya, Dr. Yudi, yang sering muncul? Kalau kita berikan hormon replacement terapi, kira-kira efek samping yang muncul apa? Bisa dikatakan hampir tidak ada efek samping sih dok, bila karena pemberiannya dosisnya sangat kecil itu. Beberapa pasien yang saya berikan, saya tanyakan tidak ada, bahkan ada yang mengatakan tidak ada efek karena dia merasa penggunaan ART sendiri tidak ada merasa ada perubahan kayak gitu dok. Walau di literatur dikatakan itu akan melindungi dari penyakit-penyakit skeletal ataupun kardiovaskular, tapi itu untuk jangka yang sangat panjang. Baik. Jadi meskipun memang resikonya kecil kali karena dosis yang diberikan sedikit kecil. Tapi Dr. Doli ada yang menambahkan? Kalau untuk efek samping memang yang banyak dibahas itu seperti yang tadi sampaikan Dr. Yudi ya, efek terhadap sistem kardiovaskular dan kardiovaskular, terus efek-efek dari hormon yang lainnya, Dokter. Cuman mungkin izin menambahkan karena perkembangan obat hormon replacement terapi ini juga sudah baik, Dokter. Mungkin kita juga bisa lihat bahwa preparatnya juga bermacam-macam, Dok. Jadi kalau berbicara efek samping mungkin akan lebih sering ditemukan pada yang penggunaan sistemik. Namun kalau untuk yang lokal seperti gejala-gejala di vagina itu kan bisa diberikan topikal baik patch atau spray atau gel. Nah itu lebih rendah lagi dosisnya dokter, sehingga memang yang banyak dibahas tuh efek jangka panjangnya dok, bukan efek dari jangka pendek seperti yang tadi disampaikan dokter. Iya. Preparatnya banyak so. Memang makin lama pemberian SRT itu mencoba untuk mencari dosis yang paling minimal, yang paling kecil ya. Kalau zaman dulu karena dosis yang diberikan tinggi, memang kejadian-kejadian trombosis, kemudian kejadian-kejadian tentang orang yang kena stroke, masalah liver juga menjadi perhatian buat kita gitu ya. Tapi sekarang dengan pemberian dan manipulasi pemberian mesti dosisnya diperkecil dengan manipulasi pemberian spray, kemudian pad ya. Itu mengurangi resiko efek samping yang muncul jadinya. Gitu ya, Dr. Doli. Dr. Ali, ini ada yang raise hand, Dok. Oke, silakan Dr. Monggo silakan Dr. Edi Pramono. Ini Dr. Edi, silakan Dr. Edi. Raise hand. Mungkin Terima ada kasih Mbak Nita, Dr. Ali, Dr. Yudi, Dr. Doli. Saya ingin menanyakan, dulu sempat booming HRT dengan menggunakan tibolon, di mana tibolon sendiri bukan kategori estrogen dan bukan progesteron juga, kalau nggak salah saya baca, tetapi dia menempati reseptor estrogen dan reseptor progesteron. Nah, dulu dikatakan waktu itu kan si tibolon itu sempat booming. Kemudian dikatakan bahwa efek yang diakibatkan atau efek samping yang diakibatkan oleh karena pemberian estrogen dan progesteron itu minimal. Nah, ini
pada penelitian-penelitian terakhir ini gimana dok? Mungkin ada referensi yang sudah dibaca oleh Dokter Yudi ataupun Dokter Doli atau Dokter Ali Budi sendiri? Silakan dok. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Dokter Yudi atau Dokter Doli, kami silakan. Yang pernah saya baca justru tibolon itu bahwa suatu pemberian non HRT. Jadi tibolon itu diberikan sebagai alternatif untuk menghindari pemberian HRT. Ya, maksud saya begini. Dulu memang disebutkan bahwa tibolon itu bukan kategori HRT, tetapi karena dia menempati reseptor estrogen dan progesteron sendiri, sehingga dia memberikan efek yang baik pada wanita-wanita yang mempunyai klimakterik sindrom. Nah, ini apakah sampai saat ini masih seperti itu? Karena saya baca referensi itu mungkin kira-kira sekitar 8-10 tahun yang lalu, dok. Belakangan ini saya tidak ikutin lagi ceritanya bagaimana tibolon. Mungkin tanggapannya dok. Makasih. Ya, Dokter Doli bisa menambahkan, kalau nggak salah tibolon itu sebetulnya efeknya estrogen, androgen, progesteron itu punya efek semuanya itu ya. Silakan Dokter Doli. Masih Dokter Edi, pada studi yang saya kutip itu tibolon masih diperhitungkan untuk dipakai, termasuk untuk pasien-pasien kanker ginekologi. Dan kelebihannya itu ya karena ada pasien-pasien yang memang ada kontraindikasi untuk estrogen ataupun progesteron, estrogen terutama, kita bisa jadikan alternatif, dok. So, saya masih dipakai, dokter. Dan ada keuntungan untuk fungsi androgennya. Iya, betul. Ya. Terima kasih dok, karena dulu saya sempat pakai ya sekitar 8-10 tahun lalu, karena waktu itu dia booming, saya sempat berikan banyak ke pasien-pasien saya, rutin hampir 5-6 tahun sempat diberikan seperti itu dok. Ya, memang betul ya, masih digunakan satu, tibolon memang masih digunakan, karena sebetulnya tibolon itu bekerjanya kan meniru efek estrogen dan progesteron pada jaringan targetnya sama. Ya, karena dia menggunakan menepati target yang sama. Iya, betul. Sehingga obat ini masih kita gunakan, hanya memang resikonya karena dia mempunyai efek estrogen dan progesteron secara bersamaan, resikonya tadi yang disampaikan oleh Doli tadi, resiko terjadinya kanker endometrium dan kanker payudaranya juga meningkat. Baik dok, makasih dok, Dokter Ali, Dokter Yudi, Dokter Doli, makasih. Ada lagi sejawat sekalian yang raise hand. Jadi menarik ya, memang karena HRT itu memang lebih pada upaya peningkatan quality of life-nya. Ya. Ada beberapa penelitian yang tidak terpengaruh, sebetulnya overall survival-nya pada pemberian itu tidak terpengaruh ya, Dr. Doli ya. Ya. Betul dok. Kalau untuk onkologi.com-nya tidak berbeda. Ya, overall survival-nya tidak terpengaruh, tapi yang kita perhatikan jangan lupa, karena sekarang tadi yang di pendahuluan dikatakan oleh Dr. Doli dan Dr. Eka tadi, bahwa sekarang ini kecenderungannya penderita menopause, artificial menopause yang dibuat itu semakin tinggi, karena khususnya ovarium semakin usianya muda, ya. Kemudian endometrium juga semakin muda, sehingga pemberian HRT tadi lebih bermanfaat karena efek-efek yang mencegah klimakterik tadi, gejala-gejala klimakterik, dan upaya-upaya untuk mencegah osteoporosis dan kelainan jantung. Baik, masih ada lagi nggak kira-kira teman-teman sejawat sekalian? Sebetulnya ini topik yang sangat menarik. Kalau pada beberapa kasus tadi kan pada kanker ovarium tidak boleh diberikan ya dok ya, Dr. Doli, pada kanker ovarium yang jenis low grade seal sama granulosa sel tumor. Jadi apakah kalau misalnya itu kita periksa dulu, misalnya memang pada low grade seal sama granulosa secara statistik ERPR-nya kan meningkat ya. Artinya kalau kita periksa
ERPR-nya, reseptornya positif, itu memang lebih tinggi. Misalnya kalau diperiksa ERPR-nya nggak ekspresi, apakah masih boleh kira-kira diberikan? Kalau menurut saya dokter, kalau misalnya dengan tidak adanya estrogen dan progesteron reseptor, tentu secara rasional fungsi dari hormon mungkin bisa kita anggap tidak atau aman untuk diberikan, tapi tergantung juga stadiumnya barangkali dokter. Dan rata-rata memang hormon terapi ini kan diberikan setelah ajuvan dokter. Jadi artinya apabila memang setelah pemberian terapi primer dan ajuvan kondisi pasien artinya aman, apalagi ditunjang dengan ERPR yang negatif dan dia mungkin membutuhkan, tentu kita bisa pilihkan berbagai macam alternatif yang juga memiliki efek yang ringan. Gitu. Tapi itu pendapat arahan dokter. Ya, Gitu. Karena individualis terapi ya ngerti saya, memang itu bukan, memang hormonal kan tidak merupakan itu ya. Dokter, ini ada pertanyaan lain, saya coba ceknya. Kalau dari makanan belum ada dok yang bisa gantikan SRT, ada nggak dari makanan? Kedelai dokter. Kacang, ya mungkin fitoestrogen, apakah fitoestrogen cukup untuk memberikan efek hormon replacement terapi nggak kira-kira ya? Silakan. Kalau mengganti, saya pikir nggak cukup dok kalau memang kita tujuannya untuk quality of life dok, karena rantainya mungkin juga berbeda fitoestrogen itu dengan estrogen, karena estrogen sendiri dibentuk kan dari kolesterol dok ya. Jadi berbeda dengan rantainya fitoestrogen, berarti kan dari proteinnya, protein nabati, tentu akan reseptornya akan tidak tepat, logikanya begitu dok. Iya, Dokter Doli ada komentar? Menggantikan mungkin tidak, tapi sebagai alternatif apabila memang ada kontraindikasi terhadap estrogen progesteron. Iya, ya kan memang efeknya tidak sepenuhnya bisa menggantikan SRT kalau memang, tapi sebagai alternatif aja fitoestrogen ya, karena memang kita akui bahwa fitoestrogen mempunyai pengaruh-pengaruh ya, yang dampaknya mirip dengan estrogen, yang dengan dengan efek yang relatif rendah ya, dan alamiah gitu ya. Baik, kita masih ada waktu. Sudah habis dok? Oh sudah habis. Dokter, kalau saya boleh tanya dok? Nggak boleh tanya, narasumber Pak. Silakan. Ini pengalaman dokter, buat dokter Ali atau dokter Rudi mungkin yang sudah lama di. Bagaimana dok kalau di sehari-harinya kan? Ya, kembali lagi apabila dihubungkan dengan skema kesehatan kita, apakah pemberian hormon replacement terapi ini dimungkinkan di negara kita? Karena kan kalau bicara teori kan beda kan dengan praktik lapangan. Silakan Dokter Yudi. Oke, Dokter Doli, kalau diberikan semuanya bisa kita berikan apabila pasiennya support. Jadi artinya pasien kita, karena itu pemberiannya kan tidak mungkin kita resepkan begitu saja. Pembiayaannya bagaimana, dan lumayan harganya cukup mahal ya. Ada salah satu produknya itu seperti Angelic gitu ya, diberikan kita harganya ya lumayan untuk berkelanjutan, karena bukan pemberiannya cuma 1 bulan 2 bulan tapi berkelanjutan gitu. Jadi kita pilih-pilih dan minta persetujuan pasien juga. Ada beberapa pasien diberikan, besoknya dia nggak mau minum lagi, dia baca di situ di petunjuknya, dia googling, dia pikir mengerikan sekali bahwa nanti akan menyebabkan gini-gini, maka menyebabkan jadi kanker yang lain dan sebagainya, ataupun sekedar kanker kayak gitu. Tapi
Tapi bila kita bisa mengedukasi pasien dan dia sangat merasa membutuhkan karena klimater tadi, ya bisa kita berikan kok di negara kita. Tidak ada masalah. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Yudi. Itu memang untuk menjadikan hormon replacement terapi sebagai satu bagian dari terapi standar, itu Dr. Topan udah kasih kata kunci itu. Dilakukan, uji HTA dulu gitu ya, untuk bisa memasukkan ke terapi standar kita. Ya. Tetapi personalized secara keilmuan memang bisa saja kita berikan hormon replacement terapi. Saya pribadi memberikan, tetapi tidak dengan menggunakan murni estrogen, misalnya angelik dan sebagainya. Saya keluarkan kadang-kadang kita carikan yang lebih murah aja pada pemberian pil KB dosis rendah. Saya berikan ya. Itu untuk wanita-wanita yang ya masih memerlukan fungsi hormonalnya, ternyata kualitas hidup lebih baik ya, lebih baik dari segi moodnya, dari segi gejala-gejala klimakteriknya nyata-nyata tidak muncul. Memang saya nggak punya data berapa pasien yang saya berikan, saya tidak mempunyai data yang saya kumpulkan dengan baik. Tapi beberapa pasien saya berikan HRT-nya dengan KB dosis rendah, ya, pil KB dosis rendah. Itu saya kira Dr. Doli. Pil KB kombinasi maksudnya, Dokter? Ya, pil kombinasi, saya berikan pil kombinasi. Meskipun rahimnya sudah diangkat, saya berikannya pil kombinasi juga. Ya. Terima kasih, Dokter. Baik, saya kira sudah cukup, Dr. Nisa, waktu yang diberikan oleh Dr. Nisa, dan alhamdulillah telah banyak yang kita dapatkan dari diskusi kali ini tentang hormon replacement terapi. Memang hormon replacement terapi sampai sekarang sifatnya personalized dan terlalu mempertimbangkan beberapa hal tadi untuk pemberiannya, tergantung jenis tumornya, ya, usia, ada rahimnya atau tidak, jenis kankernya apa, itu menjadi pertimbangan. Informed consent yang baik dan tentu juga dengan konseling tentang kemungkinan efek samping yang muncul akan meningkatkan kepatuhan dan hasil yang diharapkan dalam upaya meningkatkan quality of life-nya. Saya kira itu sebagai bagian akhir dari diskusi kali ini, kami kembalikan ke Dr. Nisa. Baik, terima kasih luar biasa. Kita berikan apresiasi untuk para narasumber dan moderator kita sore hari ini. Terima kasih banyak Dr. Ali Budi, Dr. Eka terima kasih, Dr. Doli terima kasih. Tidak terasa 1 jam kita sudah berdiskusi. Menarik sekali diskusi kita sore hari ini tentang hormon replacement terapi pada kanker ginekologi, di mana tujuannya memang untuk meningkatkan quality of life dari pasiennya dan menurunkan komplikasi dari early menopause akibat terapi definitif kanker itu sendiri. Semoga bisa membuka wawasan dan memberikan banyak manfaat dalam kita memberikan pelayanan kepada pasien. Kami mohon untuk kepada seluruh peserta ASHOGI bisa mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya, kemudian bisa menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan kembali bahwa tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024, HOGI akan menjadi tuan rumah ASGO Meeting 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia, tempatnya di Bali. Akan ada simposium internasional dengan 7 workshop dengan total SKP adalah 170 SKP Kemenkes. Slot registrasi untuk peserta masih kami buka sampai menjelang acara nanti, dan info lengkapnya bisa diakses melalui www.asgo2024bali.org. Jangan sampai ketinggalan vibes update ilmu level internasional di negeri sendiri. Dan juga jangan khawatir untuk yang tertinggal join ASHOGI sore hari ini dari awal, bisa mengakses full videonya di akun YouTube ASHOGI, begitu juga seri-seri ASHOGI yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASHOGI. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Ya, makasih Mbak Nisa. Terima kasih Dr. Ali, Dr. Yudi. Terima kasih Dr. Doli, Dr. Ali Yuto. Budi, Dr. Yudi, Dr. Doli. Terima kasih Bu Sekjen. Terima kasih. Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center,
a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to local committee. I'm Brahmana Iskandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024.